Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita ketemu lagi di bahasan tentang pesawat sederhana. Jadi sebelum lanjut, kita ingat dulu ya, apa sih pesawat sederhana itu? Jadi pesawat sederhana itu bisa dikatakan benda yang bisa membantu meringankan usaha atau pekerjaan manusia. Jadi pesawat sederhana itu kan kemarin sudah dibahas di kelas, ada empat macam. Yang pertama itu ada katrol, yang kedua ada peroda berporos, yang ketiga ada tuas atau pengungkit, dan yang keempat ada bidang miring. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas katrol majemuk karena katrol tetap dan katrol bebas sudah dibahas sebelumnya. Katrol majemuk. Apa sih katrol majemuk itu? Jadi katrol majemuk itu katrol gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Oke, ini yang ini bentar. Nah, yang bagian atas ini katrol tetap. Ini katrol tetap, artinya katrol tetap ini dia seperti terkunci di satu bidang, dia tidak bisa bergerak bebas. Sedangkan yang ini katrol bebas. Ini katrol bebas, dia lebih bebas untuk bergerak. Nah, katrol majemuk itu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Oke. Nah, di sini katrol majemuk itu biasanya digunakan di bidang industri untuk mengangkat alat-alat berat. Di sini katrol majemuk rumusnya sudah ada. Ini rumus katrol majemuk Km sama dengan W dibagi F sama dengan N. Dengan Km itu keuntungan mekanisnya, kita ingat bahwa semakin besar keuntungan mekanis suatu benda berarti semakin efektif benda itu membantu pekerjaan manusia. Jadi di antara, kan kemarin katrol tetap itu keuntungan mekanisnya 1, katrol bebas itu keuntungan mekanisnya 2, sedangkan katrol majemuk, ini rumusnya. Keuntungan mekanis sama dengan W itu gaya berat atau berat beban, dibagi F. F itu gaya kuasa, atau nama lainnya misalkan di buku itu ada yang menggunakan FK. Nah, atau gaya tarik atau gaya kuasa. Jadi F itu sama dengan gaya tarik atau gaya kuasa. Sedangkan di sini ada beban, berarti kan beban ini benda bermassa ya. Benda bermassa pasti memiliki gaya berat ke bawah. Nah, ini ada W. W gaya berat atau berat benda atau berat beban. Nah, di sini W per F sama dengan N. N itu jumlah tali yang menopang beban. Nah, jadi tinggal kita hitung jumlah talinya. Nah, kapan sih? Jadi penggunaan rumusnya itu disesuaikan ya. Bisa Km dengan W per F atau W per F dengan N atau Km sama dengan N. Tergantung yang diketahui di soal. Misalkan di sini, nih di gambar ini. Gambar yang ini. Nah, yang ini kita lihat tadi keuntungan mekanisnya itu bisa dihitung melalui jumlah tali yang menopang beban. Ini beban. Kita hitung jumlah talinya ada berapa. Misalkan nih, jumlah tali yang menopang beban berarti ada 1, ya kan? Ini 1, 2, ini 2, dan ini 3. Nah, jadi di katrol majemuk pada contoh gambar di sini berarti keuntungan mekanisnya itu sebesar 3 sesuai dengan jumlah tali. Jadi di sini umumnya saat menggunakan katrol majemuk dibandingkan katrol tetap atau katrol bebas tentunya pasti akan lebih mudah penggunaannya. Karena kenapa? Keuntungan mekanis pada katrol majemuk itu lebih besar. Kemudian dia juga kan menggunakan dua katrol, otomatis pasti lebih mempermudah pekerjaan manusia, mempermudah dalam menarik beban yang akan dipindahkan ini. Seperti itu. Itu katrol majemuk. Kemudian di sini W, di sini ada keterangan W sama dengan FB. Ingat, ini berlaku untuk di pesawat sederhana ya, bukan cuma di katrol, tapi juga nanti
ada juga di bidang miring atau di tuas pengungkit. W sama dengan FB. W sama dengan gaya beban. Sama maksudnya, beda simbol aja, beda simbol. Kita lanjut. Next. Nah, ini contoh soal. Contoh soal, sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol. Jadi katrol majemuknya itu menggunakan 4 katrol. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk beban tersebut. Nah, maksud gaya minimum ini gaya F ini. Berapa sih gaya tarik yang dibutuhkan agar benda ini terangkat? Seperti itu. Gaya tarik F tadi sama dengan gaya kuasa atau FK. Jadi FK sama dengan F ya. Nih. Yang ditanya F ini berapa? Oke. Kita buat dulu penyelesaian. Nah, penyelesaian yang diketahui ini sebuah benda beratnya 1200 Newton. 1200 Newton berarti gaya berat atau berat beban. Berarti di sini W. W benda 1200 Newton. Kemudian di sini ada 4 katrol. Nah, yang ditanya F kan? Nah, dari sini bisa kita hitung jumlah N-nya. N tadi jumlah tali yang terhubung dengan jumlah tali yang menopang beban. Jadi kita hitung. Jumlah tali yang menopang beban itu ada berapa tali? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 tali. N-nya itu 4. N sama dengan 4. Oke, yang ditanya F. Kita ingat rumus keuntungan mekanis tadi, rumus katrol majemuk. Km sama dengan W per F sama dengan N. Nah, maksud rumus ini, jadi untuk menghitung Km, bisa gunakan dua persamaan. Yang pertama, persamaan Km dengan W per F, atau bisa juga kita gunakan persamaan yang W per F dengan N. Atau bisa juga kita gunakan persamaan yang Km dengan N. Nah, jadi maksud persamaan ini gunakan tergantung yang diketahui dan ditanya di soal. Karena di sini ada W, ada F, ada N, berarti kita gunakan persamaan W, F, dan N ini. Maka kita gunakan persamaan W per F. Untuk mencari F-nya, gunakan persamaan W per F. Gunakan persamaan W per F sama dengan N. Masukkan W-nya 1200 Newton dibagi F sama dengan N-nya 4. Oke, lanjut ke sini. Nah, berarti kan karena yang dicari F, berarti F-nya pisah. F-nya di sini, F sama dengan. Bagaimana jadi rumusnya? Dibagi atau dikali, ingat pakai segitiga bantu kalau masih bingung. Segitiga bantu, nih, kesampingkan dikali, atas bawah dibagi. Yang jelas-jelas dibagi itu 1200 dengan F. Berarti di sini 1200, di sini F. Di sini 4 ya. Boleh nggak F-nya tulis di sini? Di posisi 4 boleh. Sama aja. Jadi, rumus F itu sama dengan 1200 dibagi 4. Karena atas bawah kan? Atas bawah tadi dibagi. Maka F rumusnya jadi 1200 dibagi 4. 1200 bagi 4, 12 bagi 4, 3. Nolnya 2, sisa. Jadi F-nya dapat 300 Newton. Oke, sampai di sini paham? Bisa di-replay lagi kalau masih bingung. Oke, lanjut. Nah, lanjut soal, masih contoh soal tentang katrol majemuk. Jadi di sini ada gambar. Ada gambar seorang anak yang menarik beban menggunakan katrol, 2 katrol atau katrol majemuk. Yang ini, yang hitam ini katrol
tetap, katrol tetap, sedangkan yang bawah ini katrol bebas atau katrol bergerak. Ini katrol bebas. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, jika beban yang digantung bermassa 12 kg, berarti di sini massa beban. Kita buat dulu penyelesaian. Massa beban M 12 kg, maka gaya yang harus dikeluarkan Aji adalah, oh jadi si Aji ini butuh gaya berapa, gaya tarik berapa, biar katrol ini naik ke atas gitu. Jadi F yang ditanya F. Nah, sama konsepnya. Jadi kan rumus keuntungan mekanis pada katrol majemuk ya, katrol majemuk tadi KM sama dengan W per F sama dengan N. Oke. Nah, di sini W bisa kita cari. Ingat rumus W gaya berat itu massa dikali gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Di mana nilai percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi gunakan saja yang 10 pembulatan. Kecuali diketahui dalam soal ya. Sekarang diketahui 9,8, baru gunakan 9,8. Oke, berarti di sini bisa kita cari nilai W gaya beratnya dulu. Karena di sini kan rumus keuntungan mekanis tadi tidak ada variabel M massa, hanya ada variabel W gaya berat. Oke. Jadi W itu M kali G, massanya 12 kg dikali G-nya 10 meter per sekon kuadrat. 12 kali 10, 120 Newton. Jadi kilogram kali meter per sekon kuadrat kan kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Dapat nilai W atau gaya berat atau berat bebannya sebesar 120 Newton. Oke, sekarang kita cari F. Yang tanya F sama konsepnya, berarti kan gunakan rumus W per F sama dengan N. Seperti tadi. Nah, di sini W per F sama dengan N. W-nya dapat 120 Newton. F yang dicari N. N tadi ingat, N itu jumlah tali yang menopang beban. Jadi jumlah tali yang menopang beban ini ada berapa? 1, 2. Ya kan? Hanya 2 tali. Karena ini bukan tali ini, tali yang satunya lagi ini tali untuk menarik beban. Oke, yang menopang beban 1, 2, ada 2. Berarti N-nya ada 2. Maka F-nya berubah jadi F sama dengan 120 dibagi 2. F sama dengan 60 Newton. Dapat F-nya 60 Newton. Jadi gaya yang harus dikeluarkan Aji itu sebesar 60 Newton. Oke. Dari mana 120 bagi 2? Kak, tadi pakai segitiga bantu kalau bingung. F-nya dipisah. Oke. Next. Nah, sekarang masuk ke materi baru, tuas atau pengungkit. Jadi, tuas atau pengungkit itu salah satu contoh pesawat sederhana berupa tongkat atau batang kayu yang dapat bergerak pada titik tertentu yang disebut titik tumpu. Jadi, tuas pengungkit ini sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya. Yang pertama itu ada pinset. Ini pinset ya kan. Kemudian ini ada apa ya ini namanya? Kayak gerobak. Troli. Ini troli. Kemudian tang. Ini neraca atau timbangan. Pembuka botol. Pemecah kemiri. Gunting. Kemudian jungkat-jungkit. Dan ini apa, sekop atau ya sekop. Nah, seperti itu. Jadi ternyata tuas atau pengungkit itu banyak sekali contohnya di kehidupan sehari-hari kita. Next, nah di sini akan dibahas bagian-bagian tuas. Tadi kan sebelumnya katanya ada titik tumpu bertumpu pada suatu titik yang disebut dengan titik tumpu. Jadi dalam tuas itu ada satu titik tumpuan namanya titik tumpu. Misalkan ini kita anggap
seperti batang tongkat, atau lebih mudah, biar lebih mudah mungkin jungkat-jungkit ya, jungkat-jungkit. Nah, karena ada beban di sini, ini ada kuasa. Misalkan anggaplah kayak tongkat untuk memindahkan si beban ini. Jadi di sini ada yang namanya titik beban. Titik beban ini letaknya di beban, di mana beban terletak di situ juga titik bebannya. Kemudian yang di tengah ini titik tumpu. Di sini tempat tumpuannya menumpu si beban. Kemudian titik kuasa itu letaknya di mana gaya kuasa itu bekerja. Nah, kan di sini tangan manusia yang mau mengungkit beban ini di sini kan. Jadi maksudnya gaya atau usaha yang dilakukan itu kan di sini posisinya. Nih. Berarti di sini titik kuasanya. Karena di sini tadi kan ada gaya kuasa. Gaya kuasa itu gaya yang dibutuhkan untuk menarik atau mengungkit atau melakukan usaha. Kemudian di sini titik beban, titik tumpu di tengah di sini, di sini. Nah, kemudian ada juga istilah lengan beban. Lengan beban ini juga disingkat dengan LB. Lengan beban itu adalah panjang dari titik beban ke titik tumpu. Jadi panjang ini lengan bebannya. Ini LB. Kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu panjang dari titik tumpu ke titik kuasa. Ini jadi namanya lengan kuasa. Lengan kuasa disingkat dengan LK. Oke. Nah, ini ada contoh lagi, penjelasan lagi di bawah. Nih, sama ya. Ini LK, ini titik tumpunya, ini kebetulan titik tumpunya di tengah. Tapi kalau di tuas itu macam-macam. Titik tumpu itu tidak harus berada di tengah. Ini ada lengan kuasa, ada lengan beban, gaya kuasa. Nih, gaya kuasa itu anggaplah gaya saat kita melakukan usaha untuk mengungkit benda tersebut, begitu. Agar si beban bisa berpindah misalkan. Kemudian di sini ada titik tumpu, di sini ada lengan beban. Lengan beban ya letaknya di posisi dekat beban. Beban dari beban. Lengan beban itu panjang, lintasan panjang dari titik beban ke titik tumpu. Lengan kuasa itu panjang dari gaya kuasa ke titik tumpu. Titik kuasa ke titik tumpu. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis tuas atau pengungkit. Jadi, tuas atau pengungkit sama ya. Tuas atau pengungkit namanya. Ada 3 golongan. Yang pertama, tuas golongan 1, tuas golongan 2, tuas golongan 3. Apa sih bedanya tuas golongan 1, 2, dan 3? Jadi, tuas golongan 1, ini posisi titik tumpu berada di tengah. Kemudian, ini kuasa dan ini beban. Titik tumpunya berada di tengah. Tuas golongan 1 contoh. Ini jepit rambut. Kemudian gunting. Gunting itu kan titik tumpunya ini. Nih. Tang, ini titik tumpu. Kemudian ini sama ya, tang juga. Kemudian penjepit kertas, palu. Ini juga tang ya. Titik tumpunya berada di tengah. Beban, misalkan nih, kita ambil contoh yang gunting. Titik tumpu di sini. Beban itu kan bagian ini kan? Nih, di sini kan beban, misalkan menggunting kertas. Bebannya di sini, di daerah sini. Sedangkan kuasa itu kan gaya yang kita berikan agar sesuatu itu berpindah atau kertas itu terpotong. Ini di sini kan di posisi gagang guntingnya. Nah, ini kuasa. Jadi gunting dan lain-lain termasuk tuas golongan 1. Ingat, golongan 1 itu titik tumpu berada di tengah. Oke. Lanjut, tuas golongan kedua. Jadi kalau tuas golongan kedua, titik tumpunya berada di ujung. Yang di tengah itu beban. Nah, yang di tengah beban, kemudian kuasanya di ujung. Jadi kalau tuas golongan kedua yang di tengah beban. Mungkin mengingatnya gitu ya, tuas golongan 1 titik tumpu. Tuas golongan 2 yang di tengah itu beban. Contoh di sini.
Ini apa ini? Mirip-mirip tang. Kemudian yang ini pemecah kemiri. Yang ini pembuka tutup botol. Yang ini pemotong kertas yang ada di tempat fotokopian itu ya. Handle rem. Kemudian ini troli. Nah, jadi kan ini bebannya itu ada di tengah. Nih, pemecah kemiri. Kemirinya kan diletakkan di sini. Nih, kemirinya di tengah. Seperti itu. Yang ini kuasa, ya kan? Yang ini titik tumpu. Sama, ini juga titik tumpu. Ini bebannya di sini kan, ini pembuka tutup botol. Tutup botolnya kan posisinya di sini, bebannya di sini. Ini kuasa. Yang lain-lain juga sama troli. Troli kan bebannya di dalam baknya ini, di tengah posisinya. Kemudian tumpuannya di bagian ini, yang bagian ujung roda. Kemudian kuasa di bagian gagang pegangan ini. Next, tuas golongan 3. Tuas golongan 3 itu yang di tengah itu kuasanya. Titik tumpu di ujung, beban di ujung. Jadi kalau golongan 3, yang posisi di tengah adalah kuasa. Ingat, kuasa itu apa sih? Kuasa itu tempat untuk kita memberikan gaya, misalkan gaya atau apa ya, tenaga biar benda itu bisa berpindah, misalkan kalau kertas bisa tergunting, kalau botol tutupnya bisa terbuka, seperti itu. Nah, gaya yang diberikan itu kuasa, tempat gaya diberikan. Jadi kalau tuas golongan 3 itu contohnya cangkul, sekop. Kemudian ini apa? Ini strapless atau necis, dan yang ini kayak pinset ya. Ya, pinset atau ya pinset. Nah, di sini kan kuasanya ada di tengah. Titik tumpunya ada di ujung. Jadi bebannya di sini di ujung ya. Ini beban, misalkan cangkul, kita ambil cangkul. Bebannya kan di sini. Misalkan memindahkan pasir ke gerobak tadi atau ke troli. Di sini beban, kuasanya di tengah, tumpuannya di ujung. Seperti itu. Itu tuas golongan ketiga. Oke. Rumus umum pesawat sederhana. Jadi rumus umum pesawat sederhana ini berlaku untuk tuas pengungkit, katrol, kemudian bidang miring. Nah, yang ini jadi tergantung apa yang diketahui di soal. Cukup ingat rumus ini. KM sama dengan W per F sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan S per H. Jadi keuntungan mekanis itu sama dengan W per F. Tadi ada juga kan rumus ini di katrol ya. Kemudian sama dengan FB per FK. Kenapa FB per FK? Karena tadi W kan sama dengan FB per FK kan. Jadi simbol W sama dengan FB. W gaya berat atau berat benda sama dengan gaya beban. F sama dengan FK. F di sini gaya tarik tadi bisa disimbolkan dengan F atau dengan FK. Jadi maksudnya F itu sama dengan FK. Kemudian LK per LB. LK LB ini ada rumus untuk tuas pengungkit. S per H ini nanti bidang miring. Nah, untuk keterangan ini KM keuntungan mekanis tidak ada satuan. W sama dengan FB sama dengan gaya berat atau berat beban. F sama dengan FK sama dengan gaya kuasa. LK sama dengan lengan kuasa, satuannya meter. LB lengan beban, satuannya meter. Tadi lengan kuasa itu jarak dari titik tumpu, titik kuasa ke titik tumpu. Sedangkan lengan beban jarak dari titik tumpu ke titik beban. Panjang lintasan bidang miring S. Nanti ini untuk bidang miring, H juga tinggi bidang miring. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada contoh soal tentang tuas atau pengungkit. Jadi di sini ada gambar, ada tongkat, misalkan tongkat besi atau tongkat besi digunakan untuk memindahkan sebuah batu
yang gaya berat atau berat bebannya itu 1000 Newton. Jadi yang di sini ya 1000 Newton. Ini benda kan, pasti ini 1000 Newton ini W. Ini sama dengan W. Kemudian nih jarak dari ini, ingat ini kan beban, berarti yang di sini ini adalah titik beban. Yang ini titik beban. Kemudian ini tumpuannya kan, di sini berarti titik tumpu. Nah, ini titik tumpu, dan yang di ujung ini kan tempat mengungkitnya. Jadi atau tempat memberikan gaya. Seberapa besar sih usaha atau gaya atau tenaga yang dibutuhkan untuk mengungkit batu ini. Nah, ini kuasa. Ini titik kuasa. Ingat, tadi titik kuasa ke titik tumpu berarti 2 meter ini ya. 2 meter ini sama dengan LK, lengan kuasa. Jadi di sini boleh LK sama dengan 2 meter, ya kan? Sedangkan jarak titik tumpu ke titik beban ini 0,5 meter. Apa tadi titik tumpu ke titik beban itu? Lengan beban. Berarti LB-nya 0,5 meter. Yang ditanya F, nilai F di sini berapa? Oke, kita cari F. Ini rumus tuas pungkit ya. Tadi coba kita ingat dulu rumus umum pesawat sederhana. KM sama dengan W per F sama dengan FB per FK sama dengan W per LK per LB. LK per LB sama dengan S per H. Nah, penggunaan rumusnya itu tergantung yang diketahui. Tadi yang diketahui di sini kita tulis lagi boleh. W, ada W kan, W-nya 1000 Newton. Kemudian ada LK, LK-nya 2 meter. Ada LB, LB-nya 0,5 meter, ya kan? Yang ditanya F. Nah, berarti kita gunakan rumus yang mana? Di antara persamaan ini, berarti ini kan pasti gunakan persamaan W per F dan LK per LB. Jadi dia itu selalu digunakan dua persamaan yang dipisahkan dengan sama dengan. Jadi berarti kalau penyelesaian ya, penyelesaian berarti gunakan persamaan W per F sama dengan LK per LB. W per F sama dengan LK per LB. Oke, masukkan. Yang ditanyakan F kan? W-nya 1000 dibagi F yang dicari. LK-nya 2, LB-nya 0,5. Oke. Nah, ini caranya. Kalau ada persamaan yang dipisah dengan tanda sama dengan seperti ini, bisa kita selesaikan. Misalkan nih, 2 dibagi 0,5. Ini boleh dibagi ke bawah. Nanti sisa kan 2 bagi 0,5 berapa? Kemudian ini sama dengan, nih, di sini 100 bagi F-nya tetap ditulis kan, karena belum dihitung. Atau, kalau persamaan seperti ini, bisa juga cara lainnya itu kali silang. Jadi, F dikalikan 2. Kemudian, 1000 dikalikan 0,5. Seperti itu. Misal nih, kita pakai yang cara silang ini ya. Berarti ini 1000 dikali 0,5 gini. F dikali 2, F dikali 2, 2F ya kan. 1000 dikali 0,5, 1000 dikali setengah 500. 2 kali F, 2F. Berarti F-nya, ingat pakai segitiga bantu kalau bingung. Kelihatan nggak? Pakai segitiga bantu. Nih. Ke samping dikali atas bawah dibagi. Kan yang jelas-jelas kalau di sini ya, ini persamaannya nih. Yang dikalikan 2 dengan F, berarti 2 di sini, F di sini, ini 500. Berarti mau mencari F itu 500 bagi 2. F sama dengan 500 bagi 2. Berarti F-nya 250 Newton dapat. Atau bisa juga yang ini ya. Nih ditulis lagi.
Atau bisa juga kita tulis ulang, 1000 bagi F sama dengan 2 bagi 0,5. Nah, dibagiin dulu yang ini boleh. Kan sama-sama angka, 2 bagi 0,5 berarti 4 ya. Ini 1000. Ini F, ya kan? Berarti F sama dengan pasti 1000 bagi 4. 1000 bagi 4 berarti 50. Sama kan jawabannya? Nah, jadi bisa dua cara itu. Sama maksudnya. Oke. Next, nah ini contoh soal lagi tentang pengungkit atau tuas. Jadi di sini ada batu. Batu ini beratnya 75 Newton. Diungkit atau diungkit dengan gaya 7,5 Newton. Misalkan agar batu ini berpindah seperti itu. Nah, ini titik tumpunya. Kita buat dulu, kita tulis ya. Yang bagian tengah ini pasti titik tumpu. Nih, ini titik tumpu. Yang ini karena kan gaya untuk mengungkitnya, posisi gaya untuk mengungkitnya atau usaha yang dilakukan manusia itu kan tangannya kan pasti sini nih. Ini titik kuasanya. Ini titik kuasa. Dan yang ini kan beban pasti. Ini titik beban. Titik beban. Oke. Nah, jadi buat dulu diketahui. Yang ditanya di sini keuntungan mekanis dari tuas tersebut. Yang diketahui dulu F. F-nya ada F sama dengan 7,5 Newton, ya kan? Kemudian W, gaya berat. W 75 Newton. LK-nya berapa LK? Ingat, LK itu lengan kuasa. Berarti jarak titik tumpu ke titik kuasa. Titik tumpu ke titik kuasa, berarti 50 cm. LK-nya 50 cm. Kemudian LB itu jarak dari LB itu lengan beban. Jarak dari titik tumpu ke titik beban 5 cm. 5 cm. Nah, biasanya ini harus diubah dulu. Cm jadiin meter. Dalam satuan internasional. 50 cm itu 0,5 meter. Kan dibagi 100 kan? 5 cm itu 0,05 meter. Oke. Yang ditanya keuntungan mekanisnya, KM. Kita ingat lagi rumus yang tadi. Rumus umum pesawat sederhana. KM sama dengan W per F sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan S per H. Artinya, maksudnya di sini, jadi KM itu bisa dicari pakai W per F. Atau KM itu bisa dicari pakai FB per FK. Atau KM bisa dicari dengan LK per LB. Atau KM bisa dicari dengan S per H. Ingat, S per H ini nanti digunakan di bidang miring ya. Tuas pengungkit tidak menggunakan rumus S per H. Oke, di sini jelas-jelas yang diketahui F, W, LK, LB. Yang ditanya KM. Berarti cari KM-nya bisa kita gunakan rumus W per F. Ya kan? W per F. Jadi tinggal masukkan W per F-nya. Boleh dibuat di bawah misalkan. W per F, W-nya 75. F-nya 7,5. Ini Newton ya kan? Sama-sama Newton, coret-coret satuannya habis. 75 bagi 7,5, 10. Dapatlah KM-nya 10. Nah, jadi KM-nya bisa dicari pakai W per F. Oh, ternyata diketahui juga LK dengan LB-nya. Berarti KM-nya juga bisa dicari pakai LK per LB. Nih, ini LK per LB. Ini KM, ya kan? Nah, jadi kita buktikan ya. Hasilnya pasti sama 10 juga. KM sama dengan LK per LB. Nah, di sini biar nggak bingung, kan biasanya kalau digunakan satuan yang digunakan itu dalam meter ya. Karena di sini langsung dibagi dalam artian yang ditanya itu bukan W, bukan F, bukan LK, LB. Kalau misalkan
pakai persamaan gini, W per F sama dengan LKLB. Nah, posisi LKLB-nya harus dalam satuan meter. Karena misalkan yang cari F ya, karena W-nya kan dalam satuan Newton. Newton itu satuan internasional. Yang ini LKLB-nya harus dimasukkan dalam satuan meter. Kalau cuman LK dengan LB saja, langsung ya, maksudnya langsung dibagi. Ini hapus sama dengannya ke bawah. Boleh kita gunakan satuan sentimeter, karena kan nanti satuan sentimeternya dicoret-coret habis. Jadi, kalau yang ini kan ada Newton. Newton ini harus meter. Newton itu kan meter. Jadi harus meter ya kalau dalam persamaan 4 gini. Kalau cuma 2 boleh gunakan senti. Jadi biar mudah kita gunakan satuan senti. 50 senti dibagi 5 senti. 50 bagi 5, 10. Berarti sentinya habis kan? Coret-coret. Dapat km-nya 10. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dicari pakai rumus W per F, bisa dicari dengan LKLB, karena itu diketahui semua. Jawabannya pasti sama. Jadi jawabannya yang 10, seperti itu. Oke, materi terakhir, submateri terakhir, itu tentang bidang miring. Nah, bidang miring, jadi bidang miring ini apa sih? Bidang miring itu berarti bidang berbentuk miring. Nah, jadi bidang miring. Contoh bidang miring nih. Bidang miring saat mau menaikkan drum ke atas truk misalkan. Pasti menggunakan bidang miring kan? Kemudian paku. Kenapa paku termasuk bidang miring? Karena bagian bawah lihat biar pakunya mudah menancap saat dipukul kan. Mudah menancap ke kayu atau ke beton. Kan posisi ujung pakunya itu dibuat tajam, bentuknya miring. Nah, ini itulah alasan kenapa paku termasuk bidang miring. Karena posisi luncip atau miring seperti inilah yang memudahkan pakunya bisa masuk saat dipukul di palu. Kemudian tangga juga menggunakan prinsip bidang miring. Sekrup ini kenapa termasuk bidang miring? Karena ulirnya ini. Ini ulirnya ini kan miring. Nih. Ulir dari sekrup. Jadi sama konsepnya kayak paku tadi, biar dia mudah menempel, biar dia mudah masuk misalkan ke kayu. Nah, jadi dibuat ulir berbentuk miring. Kemudian pahat. Pahat bidang miring, konsep bidang miringnya yang mana ini? Ini kan miring kan nih. Lancip miring. Seperti ini kalau dibuat. Nah, kapak juga sama bidang miring. Bagian depannya tajam, miring. Pisau juga bidang miring. Kemudian mata bor juga. Mata bor itu sama kayak sekrup. Dia berulir miring. Nah, berulir itu kan berarti miring. Nah, itulah bidang miring. Alasannya termasuk bidang miring. Karena dia berulir kan otomatis dia lebih mudah menancap atau masuk ke kayu, ke balok seperti itu, atau ke beton. Nah, di sini rumus bidang miring nih. Bidang miring kan kurang lebih digambarkan seperti ini. Misalkan tadi mau menaikkan benda ke atas truk. Ini bendanya. Benda. Ini gaya tarik atau gaya dorong. Gaya tarik. Jadi ini ada S, ada H. S itu apa? S itu panjang lintasan bidang miring nih. Dari sini ke sini. Ini S. Dari sini ke ujung. Dari ujung ke ujung. Nah, ini S panjang lintasan bidang miring. Panjang lintasan bidang miring. Satuannya apa? Meter. Kemudian H itu tinggi bidang miring yang ini. Ini H. H yang ini tinggi bidang miring. Oke. Satuannya juga meter. Kemudian ada W. W itu gaya berat atau berat beban. Ingat ya, W itu arah gayanya ke bawah. W gaya berat
gaya berat atau berat beban, satuannya Newton. F itu gaya tarik atau sama dengan FK gaya kuasa. FK gaya kuasa. Gaya kuasa satuannya Newton. Di sini ada contoh soal. Jadi di sini seorang pekerja hendak menaikkan sebuah almari besi ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar. Jika massa almari atau lemarinya 120 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari. B. Keuntungan mekanik bidang miring. Jadi yang A ini tanya F ini, gaya minimal, gaya tariknya itu berapa? Biar si lemarinya itu berpindah naik ke dalam truk. Oke, kita buat dulu yang diketahui ya. Jadi yang diketahui 2 meter ini S-nya. Panjang lintasan bidang miring. Jadi buat di sini S 2 meter. Kemudian 1 meter ini hanya tinggi bidang miring. H 1 meter. Kemudian massa lemari ya. Massa lemarinya 120 kg. Nah, G percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ingat, kalau ada M ada G, pasti yang di sini yang dicari W. Karena variabel massa itu tidak ada dalam rumus atau persamaan sederhana ya, termasuk bidang miring. Jadi di sini dari sini bisa kita cari nilai W ya. Boleh ke sini. W sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 120 kg dikali 10 meter per sekon meter per sekon kuadrat. Oke, 120 kali 10 1200 Newton. W-nya dapat 1200 Newton. Yang ditanya gaya minimal bidang miring. Nah, ingat bidang miring tadi rumusnya KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Oke. Jadi, untuk mencari F, kita gunakan persamaan yang ini. Nih, W per F sama dengan S per H. Oke, boleh ditulis di sini ya. Maka, untuk mencari F yang A kita buat yang F ya, yang dicari. Maka rumusnya W per F sama dengan S per H. Lanjut, W-nya 1200 Newton, F yang dicari, S-nya 2 meter, hanya 1 meter. Coret-coret, ya kan? 2 bagi 1, 2. Atau boleh yang kali silang kayak tadi. Kali silang boleh. F dikaliin 2. 1200 Newton kaliin 1. Sama aja. Atau langsung dibagi boleh. Langsung dibagi, misalkan kita buat langsung dibagi ya. Berarti 1200 Newton per F, karena belum dihitung, 2 bagi 1 tetap 2. F itu sama dengan 1200 bagi 2. Kalau bingung, kenapa 1200 bagi 2? Bukan dikali, pakai segitiga bantu. 1200 bagi 2, 12 bagi 2, 6, sisa 0 ada 2. Berarti 600 Newton. Dapat F-nya 600 Newton. Sekarang kita hitung keuntungan mekanik. Yang B. Yang B, keuntungan mekanik. B, KM yang ditanya keuntungan mekanik. Nah, lihat. KM tadi kan rumusnya sama dengan W per F sama dengan S per H. Artinya, untuk mencari keuntungan mekanik, kalian boleh pakai W per F atau S per H. Boleh pakai yang ini aja. Atau boleh pakai S per H, itu maksudnya. Maksud rumusnya S per H. S per H. Nah, jadi misalkan nih kita pakai W per F. Karena kan W-nya udah ada. F-nya sudah dapet. KM sama dengan W per F. W-nya nilai W 1200. F-nya 600. 1200 bagi 600. Ini bisa coret nolnya. Coret 12. Tinggal 12 bagi 6. 12 bagi 6, 2. Berarti keuntungan mekanisnya 2. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus yang S per H, nilainya pasti sama. Nih, misalkan pakai rumus S per H. KM
KM sama dengan S per H. S-nya 2, H-nya 1. 2 bagi 1, 2. Sama kan? Jadi KM-nya nilainya 2. Bebas mau pilih pakai rumus W per F atau S per H untuk mencari KM atau keuntungan mekanis. Oke, sampai di sini paham? Semoga bisa paham dengan penjelasannya. Kalau masih ada yang bingung, boleh di replay lagi videonya. Sampai di sini dulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.